Viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi tapi mereka membantah memeras korban. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami nggak minta bang, jujur aja bang. Kalian minta 12.000 per mobil tadi. Kita langsung 12.000 gak usah ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Rupanya kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilansir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Warga di Lumajang, Jawa Timur rela antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kelangkaan BBM diduga imbas dari tutupnya jalur utama Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Antrean panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax. Kelangkaan BBM yang terjadi di Lumajang diduga imbas dari ditutupnya jalur Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Selain itu, kelangkaan BBM juga terjadi akibat panik buying yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Udah lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya Pak? Belum. Panjang, ya? Nah ini ke depan ini tambah lama ini. 7 lebih lagi. Sampai sekarang Iya betul. hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya BBM-nya. Diperkirakan stok BBM di wilayah Lumajang baru akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Heboh seorang pria agen pulsa menjadi korban perampokan. Usut punya usut, pelaku ternyata telah merekayasa perampokan demi uang 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepet ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepat. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi pencurian kabel lampu penerang jalan terekam kamera warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat menggali tanah demi kabel tembaga.
Pelaku pencurian kabel tembaga terekam video amatir warga di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku membongkar dan menggali tanah di sekitar tiang lampu menggunakan linggis demi mengambil kabel tembaga. Tidak hanya itu, pelaku juga turut menggasak komponen sehingga sejumlah lampu penerangan jalan mati. Menanggapi aksi pencurian ini, Dishub Kota Bandung Panji Karismadi mengungkapkan pelayanan pemeliharaan PJU terus diintensifkan, baik melalui patroli rutin maupun kanal pelaporan dari masyarakat. Kalau kabel bawah tanah aja, kalau pasang harganya sekitar 68 ribuan satu meter. Kalau ngitung matinya itu, kalau satu rangkaian mati berarti kabelnya dibuat semua. Minimal berapa meter Pak yang dicuri? Kalau bicara minimal ya satu rangkaian bisa mungkin 100 meteran gitu ya. Hingga kini, Kota Bandung memiliki sekitar 40.000 titik PJU yang dipelihara setiap hari oleh petugas Dishub. Meski dijaga selama 24 jam, terkadang masih kecolongan dengan ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian masing-masing di kawasan Stasiun Manggarai dan di sebuah rumah kontrakan di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang kereta komuter lain yang tertinggal. Aksi mereka sempat terekam CCTV. Mereka mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal saat kereta dalam keadaan kosong di Stasiun Duri. Tas berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Kini mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sebanyak 4 pengemudi ojek pangkalan yang memaksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melapor.